Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban siwaya, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa qarrib wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut ila akhiril ayah, wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul mayyita salasatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun fayatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'ani ahluhu wa maluhu wa ma'ahu amaluhu. Al hadis rawahul Muslim. Hadirin jamaah tahlil malam ke-7 atas meninggalnya almarhum Parman yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini, sahibul bait almarhum Parman, Allah jadikan makbarahnya raudhah min riyadil jannah. Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya almarhum menjadi taman dari taman-taman surganya Allah jalla jalaluhu wa'dah. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah malam ke-7 yang saya hormati, bil khusus para asatid, para tuan-tuan guru yang alhamdulillah pada kesempatan mulia yang malam ini bisa kumpul. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Yusuf mata'allah bitulli hayatih, yang saya hormati Ketua RT 04 Bapak Asep, Bapak Ustadz Sahroni, Bapak Ustadz Saidub, dan juga Bapak Sumedi serta Bapak Alang dan Bapak Wandi. Para hadirin jamaah takziah malam ke-7 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak hadirin rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang telah memercikan nikmat jasmani dan rohani pada kita semua, yang dengan nikmatnya malam ini kita dapat meluangkan waktu kita untuk duduk bersimpuh mendoakan almarhum Parman yang mudah-mudahan dengan doa kita Allah jadikan makbarahnya dari hari ini sampai hari kiamat menjadi taman-taman surganya Allah Rabbul Jalil. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, salawat beserta salam senantiasa kita panjatkan ke junjungan alam Nabi besar kita, Nabi yang membawa
amanat, tak pernah khianat dari dunia sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat yang mulia ini kelak di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita bersama para nabi dan para rasulnya di padang mahsyarnya Allah Rabbul Jalil. Kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini saya ceramah kagak lama-lama. Tong, udah diem-diem dengerin saya ceramah nggak lama-lama. Yang penting ini ceramah singkat, padat, melekat. Kita pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Berkatmu, berkat belakangan. Singkat, padat, melekat, bawa ilmu yang manfaat. Terus neng-teng berkat. Bapak hadirin rahimakumullah, berbicara tentang kematian, bahwa setiap kita manusia yang memiliki ruh, bahkan di luar yang disebut dengan manusia, ada hewan, ada tumbuhan, mereka memiliki ruh. Maka setiap yang memiliki ruh itu pasti mati. Mati apa meninggal? Mati. Mati, kata Al-Qur'annya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati Pak, bukan meninggal. Meninggal bahasa orang sono, kita makan menyebutnya mati. Kenapa? Sesuai Al-Quran. Kata Quran, inna sholati, bahwa salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Jadi kita semua nih yang hidup bakal mati. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap seluruh yang jiwa memiliki nyawa, al maut, maka dia akan menemui yang namanya kematian. Yang miskin mati, yang kaya mati, yang senang mati, orang susah juga mati. Nggak ada yang namanya, nggak ada yang lewat dari kematian. Lalu kalau orang semuanya bakal mati, apa yang akan menjadi bekal kita untuk menghadapi kematian? Setiap orang yang memiliki nyawa, setiap tumbuhan hewan yang ada ruhnya, kata Allah, bakal mati, mengalami yang namanya mati. Maka kata baginda Rasul, al-mautu babun, bahwa kematian itu ibarat pintu, wa kullun nas yadkhuluha, dan setiap manusia akan memasuki yang namanya pintu kematian. Cuman kan yang menjadi pertanyaan ini, kita nggak tahu kapan matinya. Si empok yang di dalam kita nggak tahu umurnya nyampe kapan. Bapak yang tadi baca Yasin nggak tahu umurnya sampai kapan. Kita semua dirahasiakan oleh Allah. Kenapa dirahasiakan? Supaya kita bersungguh-sungguh di dalam hidup ini untuk mencari ridho Allah. Tapi patokannya gampang aja, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Apa patokannya? Patokan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi umurnya meninggal, dalam ahli sejarah dikatakan oleh anak-anak yang sekolah di madrasah diniyah, berapa tahun baginda Rasul wafat umurnya? 9. Bininya iya 9. Ini jangan-jangan ini gurunya ngajarinya bini Rasul itu ada 9 yang dia banget bininya Rasul. Tong, berapa tahun baginda Rasul wafat? Umurnya
63 tahun. Kalau Rasul saja umurnya 63 tahun, maka umatnya nggak bakal jauh beda dari 63. Bener. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun lebih, 950 tahun mengabdi berdakwah, cuman dapat umat 30 ekor. 950 tahun. Nabi Adam umurnya lebih dari 1000 tahun, makin kemari makin kecil. Umatnya Nabi Muhammad, Rasulnya wafat dalam usia 63, maka umatnya nggak jauh beda dari Rasulnya. Bahwa umur umatku itu situna wasab'un, antara umur 60 sampai 70. Yang 70, 80 itu udah jarang-jarang. Di kampung-kampung itu misalkan masih ada orang tua, itu namanya maskot kampung. Maskot kampung udah umur 70 udah jarang-jarang. Kalau masih ada orang tua di kampung kita, itu namanya kampung kayaknya adem. Ngapa? Ada yang tua. Kalau misalkan ada yang ribut-ribut dikit kan, kalau sama yang tua ngedengerin. Ngapa? Tuaan dia makan asam garamnya. Tapi kalau misalkan muda sama muda, ya lu misain gua bisa ngukur seberapa ilmu lu, kan begitu Pak. Maka kalau di kampung masih ada yang tua, itu jadi maskot kampung. Jangan lupa minta doanya sama orang yang tua, karena kita nggak tahu dari mana doa itu bakal diijabah. Jadi kata Rasul, umat itu bakal meninggal di usia 63. Bisa umur 70, yang 80 sudah jarang. 1001. Apa artinya? Bahwa kita ini meninggal nggak tahu di umur berapa. Apakah 63? Makanya hati-hati ya, yang usianya sekarang 30 tahun berarti tinggal 33 tahun lagi hidup. Yang usianya 50 tahun berarti tinggal 13 tahun lagi. Lumayan, keburu beres itu cicilan motor. Yang kesian yang umurnya udah 60 tahun berarti 3 tahun lagi dia hidup. Yang lebih ngeri lagi, yang umurnya udah 62 tahun 11 bulan 30 hari, 1 hari lagi itu dia hidup. Bye-bye Pak, umur kita nggak ada yang tahu Bu. Ya kan, tempo-tempo kita ngeliat tetangga kita kemarin baru ngobrol sama gua, emang apa depan ada bendera kuning? Emang apa tibang jatuh doang di kamar mandi, lewat kagak bangun lagi. Ada orang yang meninggal di dalam kondisi husnul khatimah. Dia meninggal di dalam kebaikan, di dalam akhir ujungnya. Karena yang dilihat dari kehidupan kita adalah ujungnya Pak. Ujungnya. Boleh jadi dia amal ibadahnya banyak, tetapi ketika akhir hayatnya su'ul khatimah, na'udzubillah, maka ujung hidup kita ini menjadi pertaruhan. Bukan jaminan orang yang getol sholat, bukan jaminan orang yang getol puasa, bukan jaminan orang yang umroh bolak-balik tiap tahun itu nanti meninggalnya husnul khotimah. Nggak ada jaminan. Apa yang menjadi jaminan? Yang menjadi jaminan adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak pernah dengar cerita orang preman yang membunuh 99 orang Pak? Dalam kitab Durratun Nasihin, bagaimana seorang preman yang hidupnya tukang tarok, tukang tabok, tukang merosotin androk ibu-ibu. Pokoknya hidupnya udah kagak ada benernya, kata orang Kamal mah tuh orang tiap hari mabok mulu tiap malam. Judi. Saban ada perempuan pantatnya main di toilet aja. Anak orang malah mending kalau anak orang bini orang jamain bawa aja ke sono. Pokoknya kalau kata orang Kamal nih orang udah kagak ada kebaigusannya, udah jelek aja di mata orang Kamal. Udah pokoknya mau diponis sama Pak Ustadz orang Kamal, ini orang masuk neraka udah dapat tiket neraka. Tapi apa yang terjadi hadirin ketika seorang pembunuh yang membunuh 98 orang? Dalam kitab Durratun Nasihin,
dia mendapatkan mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, dan mendapatkan pertolongan Allah. Datang tiba-tiba dalam hatinya, ya Allah, dosa saya begini banyak, umur udah 50 tahun. Berarti kalau kata Nabi, kata Ustadz tadi, tinggal 13 tahun lagi gua. Berarti kalau begini gua mau tobat aja dah. Akhirnya nih yang membunuh 98 orang tobat. Datang ke Ustadznya komplain nama Ustadz, Assalamualaikum, kata ini yang pembunuh 98 orang. Kata Ustadz, dia begitu dia nyampe rumah, lagi dijawab, dia ketok pintunya, Assalamualaikum, dijawab sama Ustadz. Begitu diketok, Waalaikumsalam. Tato udah di mana-mana Pak, anting udah kanan kiri, hidung udah ditindik, udah kayak kebo mau dipotong, diikat rantainya, pokoknya harus selamat. Ustadz takut. Ada apa ya? Ini Pak Ustadz, saya mau curhat. Apa? Saya sudah membunuh 98 orang. La ilaha illallah, katanya. Jangankan 98 orang, 1 orang aja ente bunuh, dosanya itu seluruh alam dunia bakal melaknat, bakal mencekam ente 1 orang, apalagi 98. Dalam Al-Quran, siapa yang membunuh 1 orang maka dia telah membunuh 1000 orang. Ente jangankan 1 orang yang dibunuh, ini udah 98 orang, kebanyakan. Terus bagaimana Pak Ustaz? Udah terlanjur, saya mau tobat. Agak bisa. Kata Ustaz, nggak bisa tobat. Akhirnya si preman yang udah ngebunuh 98, kalau begitu menanggung gua matiin aja nih. Akhirnya Ustaz dibunuh. Kenapa? Ustadznya baru belajar ilmu agama, Ustadznya baru tibang baca kitab Sabinah doang, Ustadznya baru turun ke daerah yang memang belum paham tentang bagaimana realita kehidupan di sana. Akhirnya Ustadznya dibunuh jadi 99. Dia nyari lagi Ustadz yang bener. Akhirnya ketemu di pesantren, ketemu sama Ustadz, saya barusan ngebunuh orang, jadi 99 sekarang. Tapi saya mau tobat dan nasuha. Seandainya saya tobat kemudian besok saya mati, saya siap untuk mati dalam kondisi apapun. Mau ketabrak ke tanah kek, mau tenggelam di laut kek, saya jadi nelayan, mau saya ketimpa bangunan ketika gempa kek, saya siap. Yang penting hari ini saya mau tobat. Apa kata itu Kiai? Ya sudah, kalau mau sudah tobat, tobatlah dengan bagus, lupakan semua dosa yang ada, buka lembaran baru, jadilah manusia insan kamil yang sempurna. Kata Kiai, dia ngomongin begitu, itu nangis, keluar air matanya, merinding badannya. Dia tobat dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Pulang ke rumah, belum nyampe rumah Pak, ibarat dia orang Kamal nih, baru nyampe di tanjakan, itu rupanya Allah cabut nyawanya dengan kematian yang mendadak. Apa ketika itu terjadi? Turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat azab, ini jatah gua. Udah lu mah kagak ada urusan malaikat rahmat, ini jatah gua. Nih orang brengsek, hidupnya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kerjaannya cuman maling, bahkan memperkosa tetangganya. Udah ini mau urusan gua, biar gua yang bawa nih arwahnya, biar gua yang narik sekenceng-kencengnya. Bagaimana nariknya? Narik arwah yang orang banyak maksiat itu ibarat kerudungan ibu-ibu yang nyangkut di duri. Kerudungan ibu-ibu nyangkut di pohon duri, kira-kira gampang apa nggak nariknya? Susah, yang ada sobek. Tapi kalau orang soleh, nariknya kata malaikat itu ibarat rambut yang jatuh di adonan tepung. Kalau misalkan di adonan tepung belum keras, yang masih baru adonan, rambut ditarik gampang apa enggak? Gampang. Makanya sering-sering doa, dalam doa selamat ada doa supaya kita digampangkan dalam sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, gampangkanlah kami dalam sakaratul maut. Singkat cerita, malaikat azab itu debat sama malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, nggak bisa. Boleh jadi ke belakangnya dia banyak dosa, tapi tadi 5 menit ke belakang dia sudah bertobat kepada Allah. Memang dia belum sempat melaksanakan sholat tobat, dia belum sempat melaksanakan sholat isya, tapi ini orang udah keburu meninggal. Akhirnya kata Allah, dia tobatnya saya terima, maka yang berhak untuk mencabut nyawanya adalah malaikat rahmat. Makanya nggak bisa kita menghukumi orang dia ahli neraka, dia ahli surga, nggak bisa. Kenapa? Ujung hidup kita itu menjadi pertaruhan.
ustadz kiai belum tentu hikmatinya husnul khotimah, tapi ada kalanya bahwa kehidupan itu menggambarkan orang kelak dia meninggal seperti apa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini terus ini. Rumahnya ini pada melototin gua semua. Baru kali ini kita ini ngomong dilihatin sama orang, woi. Terus, maka orang yang meninggal dunia ini kayak model kita nih, yang masih pada akur sama tetangga, yang ada tetangga meninggal kita datang, kita ngedoain. Maka nanti kalau kita meninggal kita juga didoain. Jangan orang kagak pernah datang tahlil ketika meninggal, jangan harap ada yang mau datang. Kalau ada tetangga yang meninggal, ada waktu, ada kesempatan, ada waktu luang, datang kepada orang yang meninggal. Kenapa? Untuk mendoakan. Sebab ketika orang itu sudah meninggal dunia, sudah mati meninggalkan alam dunia, itu membutuhkan doa dari kita yang pada hidup. Siapapun dia, lebih-lebih anaknya yang mendoakannya, itu lebih afdol. Tapi ini kita yang datang semuanya kan seperti orang, ibarat orang main bola, lebih banyak ngejebolin apa lebih banyak kebobolan? Kalau banyak kebobolan kita kalah. Itulah hidup kita. Artinya kalau kita mau banyak didatengin oleh orang, kita mau dihargai oleh orang, kita hargai orang tersebut. Supaya apa? Supaya tatkala kita meninggal dunia, dia ingat dan dia juga mau datang untuk mendoakan kita. Kata baginda Rasul, orang yang meninggal itu mal mayyit fi qabrihi kal gharikil mugawas. Mayat yang di dalam kubur, tidak ada mayat dalam kubur kecuali dia seperti orang tenggelam. Apa artinya? Orang kalau misalkan nanti mayat sudah dalam kubur itu seperti orang tenggelam. Kalau orang tenggelam di tengah laut, jangan laut lah gedean, sungai dah sungai dia berenang, kagak bisa berenang, pasti minta tolong. Dia butuh pertolongan. Dia tahu rumput itu tidak bisa menyelamatkan badannya yang besar, tapi karena butuh pertolongan, rumput pun dijambak, tapi nggak bisa menyelamatkan badannya. Itulah orang yang nanti di dalam kubur. Makanya nih kayak model tahlilan begini, biar kata cuman baca tahlil sama doa, kagak pakai yasin, nggak apa-apa. Yang penting jangan ditinggalin. Kesian kita punya orang tua, kita punya bapak, kita punya emak, kita punya kakek yang membutuhkan doa dari kita yang masih hidup. Ya bagianlah orang sono pada agak percaya juga, orang udah mati mau udah jangan didoain, nggak bakal nyampe. Kata siapa? Ada kisah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada ulama namanya Soleh Al-Murri. Soleh Al-Murri ini kalau sembahyang subuh itu ngelewatin kuburan, Pak. Kalau kita ngelewatin kuburan, romannya sembahyang subuhnya milihnya di rumah aja. Karena Soleh Al-Murri ini seorang ulama, itu Soleh Al-Murri setiap mau sholat subuh ngelewatin kuburan umum. Ketika lewat di tengah kubur, ada kubur yang banyak rumputnya. Akhirnya beliau ziarah ke situ. Disangka makam wali. Ketika ziarah tertidur. Di dalam mimpinya itu penduduk kubur semua berkumpul kayak model kita, dapat dikirim makanan maulid, apa namanya, yang Habib-Habib itu kalau misalkan maulid ada nasi kebuli, ada kambing, ada ayam, itu semua ngumpul pakai baju putih semua, pada makan semua, ada yang makan kambing, ada yang makan ayam, semuanya pada makan, mukanya cerah-cerah, pakaiannya bersih-bersih. Tapi ini ulama yang bernama Soleh Al-Murri, ada seorang nenek-nenek udah kurus, bajunya kumel, kucel, hidup lagi, diam aja. Didatengin sama Soleh Al-Murri, wahai nenek, kenapa kok bisa jadi kayak begini? Itu si nenek cerita, saya ini hidup sebatang kara, saya punya anak satu-satunya, tapi nggak pernah ngirimin saya doa. Kali gitu setiap sholat baca surat Fatihah dan istighfar buat saya, orang anak saya juga sholat nggak pernah. Terus akhirnya bangun, di mana rumahnya nenek? Di sebelah sono belok kiri kanan ada catnya warna hijau, itu rumah saya. Didatengin sama Soleh Al-Murri, dikabarkan kepada anaknya, kirimlah doa kepada mamakmu. Kesian mamakmu dalam kubur itu membutuhkan doa. Tempo itu juga anaknya nangis dan mengirimkan doa. Besoknya Soleh Al-Murri ziarah lagi, itu nenek yang tadi kurus kering bajunya kumal udah balik menjadi sumringah.
dia tersenyum dengan badan yang sedikit bersih. Kenapa? Karena anaknya mau membacakan doa meskipun hanya surat Fatihah. Shalli wa sallim daiman ala ahmada, shalli salim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur muli nang omah, kanggo jaluk donga wajan maca Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi balik banjir berbes mili, balik nang kuburan mangku tangan jejembukan. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab biman qad wahada. Kembacot tenaman ger anak turunku, kowe ora wireng podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa balik ning alam dunia, bakal tareng sesi hartaku sing isi ono. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Kendisilah lagu itu bahwa setiap malam Jumat orang tua kita, sanak famili kita itu pada balik ke rumahnya. Kita doa kalau melihat, kalau misalkan kita melihat kita udah lari, cuman oleh Allah kita nggak dikasih lihat. Makanya orang-orang tua dulu kalau tiap malam Jumat itu pada baca Yasin di musola. Orang-orang tua dulu setiap malam Jumat pada maghrib itu baca surat Yasin, baca tahlil, baca doa. Untuk siapa? Untuk orang tua saudara kita yang telah mendahului. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi balik lagi bahwa kematian ini adalah sesuatu hal yang tidak pernah kita ketahui. Kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan hidup kita pada hakikatnya adalah hanya untuk ibadah. Makanya nih kita ini sebenarnya kan nunggu giliran, Pak. Kita ini semua nunggu giliran. Kita nunggu panggilan. Bisa yang dipanggil Bapak dulu, saya belakangan. Atau bisa juga saya belakangan, Bapak duluan. Maka kita nunggu giliran. Kalau misalkan meninggal sesuai abjad kan ngelakin, Mbak. Kayak model kita di sekolah di absen A dulu, dari A ke B, B ke C, kan ini enggak. Yang namanya kematian kita nggak pernah ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullunya kata ahli mantek, kullunya itu jamek. Semua yang bernyawa pasti mati. Nggak tahu kita kapan matinya dan dalam kondisi apa kita mati. Yang kecil baru berojol, belum melihat dunia, belum bisa melek, belum bisa makan, mati. Yang usianya 9 tahun sedang gagah-gagahnya, sedang sehat-sehatnya, mati. Tetangganya yang sakit udah puluhan tahun lah kagak mati-mati. Giliran tetangganya yang sebelah timbang naik sepeda doang jatuh mati. Itulah yang dinamakan kematian. Kita nggak ada yang tahu.
Maka kalau sudah kematian ajal kita menjemput, apa daya dan upaya, melainkan hanya doa yang kita panjatkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kematian kita ketika kita dipanggil, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan soleh. Orang yang meninggal mendadak seperti almarhum ini, Parman ini meninggal katanya mendadak. Mendadak itu bahasa Arabnya mautul faja'ah, mati dalam keadaan mendadak. Bisa kebakar, bisa tenggelam, bisa jatuh, bisa tertabrak, itu namanya mautul faja'ah. Tapi dalam sebagian riwayat bahwa mautul faja'ah, orang yang mati dalam keadaan mendadak, itu digolongkan oleh sebagian ulama sebagai mati syahid dunia. Mudah-mudahan almarhum yang meninggalnya begitu cepat tanpa sepengetahuan keluarga, Allah ganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Allah tempatkan makbarahnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan yang ditinggalkan mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, yang ditinggalkan Allah berikan ketulusan dan keikhlasannya. Yakin dan percaya bahwa kata ulama mautul faj'ah, yang mati tenggelam, yang mati kebakar, yang mati dalam mencari rizki nafkah untuk keluarganya, oleh ulama dikategorikan syahid dunia. Mudah-mudahan almarhum ini Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para hadirin Bapak Saudara rahimakumullah. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Khudh masyafa'ah wa maqadar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.